Baik, terima kasih saudara, Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih bersama dengan seorang psikolog klinis. Di samping Nitya sudah ada Mbak Tita, dan kita masih akan membahas tentang topik kita hari ini, perubahan perilaku dimulai dari diri sendiri. Baik, Mbak Tita, tadi terakhir kita sudah bahas soal apa yang menjadi fokus ketika kita berbicara perubahan perilaku ya. Betul. Tadi kita sudah bahas bahwa individu itu punya belief atau keyakinan ya terhadap sesuatu yang menggerakkan dia akhirnya berperilaku. Kalau kita lihat tadi juga terakhir membahas kalau tidak bisa secara individu begitu pendekatannya ya Mbak Tita ya, lebih mungkin ke kelompok, ke sosial. Untuk saat ini. Oke. Kalau kita lihat belief itu Mbak Tita, sebenarnya apakah bisa belief itu berubah? Maksudnya karena lingkungan, karena pengaruh dengan teman sebaya atau sosialnya gitu. Bisa nggak itu berubah begitu Mbak Tita? Oke, belief itu bisa dipengaruhi juga karena lingkungan ya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini kan juga cukup mempengaruhi bagaimana seseorang itu berperilaku, bagaimana dia punya norma-norma di dalam kehidupannya, ini juga sangat dipengaruhi gitu ya oleh perilakunya, dipengaruhi oleh lingkungan maksud saya. Nah, orang ini ketika mereka harus mempunyai suatu belief, kemudian apakah tadi ditanyakan beliefnya ini bisa berubah karena lingkungan? Bisa ya. Karena bagaimanapun faktor lingkungan atau orang-orang di sekitar itu cukup mempunyai peran ya. Ketika kita artinya begini, ketika kita mempunyai suatu lingkungan yang positif ya, kita akan bisa mempunyai dampak positif juga dalam kehidupan kita. Itu juga mempengaruhi keyakinan diri kita, norma-norma dalam hidup kita, gitu ya. Nah, belief ini ketika ada orang yang bisa memberikan influence yang bagus, gitu ya, pasti orang akan bisa melihat. Mungkin kalau kita lihat sekarang kan lumayan banyak ya, mungkin kalau yang saya amati juga bisa influencer itu bisa menjadi satu tokoh gitu ya, atau satu figur yang bisa dijadikan semacam role model gitu yang positif tentunya ya, bukan sesuatu yang negatif, tapi kita coba melihat dari sudut pandang bahwa mereka tuh punya pengikut gitu ya, punya masa yang memang itu bisa dia dia gunakan untuk bisa mempengaruhi perilakunya, gitu. Jadi ini akan juga berdampak pada belief sistem di dalam diri seseorang, gitu. Tapi kalau kita balik lagi ke topik perubahan perilaku itu dimulai dari diri sendiri. Meskipun ada beberapa pengaruh dari lingkungan, berarti sebenarnya tetap perubahan perilaku itu ada di individunya ya, Mbak? Betul, tetap dari individu. Meskipun secara misalnya secara psikologi massa gitu ya, kita lihat bahwa gerakan masyarakat itu cukup penting ya, tapi kalau tidak ada niat di dalam diri seseorang, di individu, ini mustahil untuk bisa dilakukan. Ya, kalaupun misalnya kita sudah punya keyakinan bahwa COVID itu ada gitu ya, COVID ini sangat berbahaya di dalam kehidupan kita sekarang ini di masa pandemi. Kalau niat kita saja untuk tidak mau berubah, itu agak susah gitu ya. Ibaratnya kalau orang merokok lah istilahnya ya. Kalau dia tahu rokok itu berbahaya gitu kan. Ini sudah ada di dalam pikirannya dia kan, menjadi belief system dalam dirinya. Tapi kalau dia dalam dirinya belum ada niat ya, niat yang dalam gitu ya, yakin bahwa dia mau berubah, dia akan sulit gitu loh. Jadi butuh niat juga nih, karena di dalam perubahan perilaku niat ini menjadi indikator atau tolak ukurnya, parameter yang perlu kita kita perhatikan gitu loh. Ada belief, ada kepercayaan atau keyakinannya dia. Kemudian kalau misalkan persepsi dia terhadap dirinya itu juga mempengaruhi, mungkin seperti efikasi dirinya itu juga berpengaruh. Efikasi diri itu kan lebih pada bagaimana dia memandang dirinya gitu ya, apakah dia mampu atau tidak gitu ya, kemampuan dia untuk bisa yakin untuk bisa berubah. Saya rasa kalau
untuk yang efikasi diri, ya ini penting juga gitu loh. Dia memandang dia bisa nggak sih, mampu nggak sih untuk bisa melakukan perubahan dalam dirinya. Ya, kalau dia merasa bahwa ya cuman gitu-gitu aja gitu ya, ya terbatas pada apa yang dia yakini saja tanpa dia melihat misalnya dari lingkungan sekitar, kemudian faktor-faktor lain, misalnya ada aturan-aturan kayak gitu ya, agak sulit untuk mustahil juga untuk dilakukan perubahan perilaku itu sendiri gitu loh. Berarti sebenarnya banyak faktor ya, tapi Ya, memang betul. intinya pada belief dan self efficacy tadi kurang Iya. lebih. Bagaimana juga regulasi di dalam dirinya ini juga berpengaruh, Mbak, ya. Regulasi baik. dalam dirinya secara emosi, orang itu kan ada emosi juga Iya. emosi-emosi yang muncul dalam dirinya gitu kan. Nah, kalau dia sendiri tidak bisa mengelola emosi-emosi ketika dia menerima informasi gitu ya, kemudian dia harus olah seperti apa, ya ini akan mempengaruhi juga gitu kan, untuk perubahan perilakunya dia ke depannya. gitu. Kalau misalkan kita lihat nih, kita kembali lagi ke topik tadi belief, kemudian self efficacy itu, efficacy diri itu. Kenapa pada akhirnya dia penting untuk perubahan perilaku tentang kesehatan COVID-19 ini, Mbak Tika? Maksudnya untuk menerapkan protokol itu. Apa hubungannya gitu loh, Mbak Hubungan Tika? perubahan perilaku Iya, dengan betul. self efficacy Betul, gitu ya. betul. Nah, perubahan perilaku ini kan kita mesti lihat dari sudut pandang psikologi sosial juga gitu ya. Kan kita hidup sebagai masyarakat gitu ya. Kita tidak hanya hidup sendiri gitu. Kalau kita memandang bahwa penyakit itu hanya untuk diri kita sendiri gitu ya, kita tidak melihat untuk orang lain, maka ya bisa jadi itu nanti ya justru menjadi lebih tidak ada nggak ada semacam perubahannya gitu loh. Jadi Karena orang merasa, aku nggak apa-apa. iya, aku nggak apa-apa gitu kan, atau ya buat apa gitu loh ya. Jadi memandang bahwa ya sudahlah, toh orang lain juga seperti itu gitu kan. Jadi tidak ada semacam orang ini punya kemampuan gitu loh untuk berubah gitu. Padahal ini kita sudah pemerintah sudah membuat suatu program yang sudah cukup bagus ya. Betul. Saya rasa itu bagus gitu loh, untuk tetap menjaga jarak, menjauhi kerumunan gitu ya. Kemudian kita harus cuci tangan sesering mungkin gitu ya. Kemudian kita harus menggunakan masker gitu kan. Ini yang harus dipahami bahwa penyakit ini sudah ada di mana-mana gitu loh. Kita menggunakan protokol kesehatan atau mematuhi protokol kesehatan bukan untuk diri kita sendiri gitu loh, tapi juga untuk orang lain. Itu pemahaman yang memang harus disadari oleh masyarakat, oleh setiap individu, bahwa bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain. Mulai dari diri sendiri beda sama hanya untuk diri sendiri. Iya, memulai itu kan suatu tindakan, ya kan. Betul. Tapi dari diri sendiri itu kan ya ini untuk saya gitu kan, istilahnya egonya kita gitu kan, untuk apa yang saya pahami, apa yang harus saya lakukan. Bodoh amat dengan orang lain kan, seperti itu jadinya kalau untuk diri sendiri. Tapi ini kan kita untuk semuanya gitu loh. Ya, mulainya dari diri sendiri. Lihat sekarang masyarakat masih ada yang sekarang yang terdekat ya, vaksin COVID-19 sudah ada, bahkan sudah sampai ke Bali. Tapi mungkin masih ada masyarakat beberapa yang masih ragu begitu. Nah, kira-kira itu penyebabnya apa ya, Mbak Tika? Kenapa sih sampai ada keraguan? Padahal sudah ada testimoni dari presiden sendiri. Itu kenapa? Pada akhirnya individu itu sulit percaya akan sesuatu. Informasi ya, kembali lagi pada informasi. Jadi sesungguhnya setiap individu itu kan dibekali oleh belief tadi ya, kemampuan dia untuk bisa bagaimana dia yakin gitu ya. Nah, ini masyarakat perlu mempunyai semacam informasi yang jelas, kemudian yang tadi juga perlu dari orang-orang yang memang
apa ya, yang bisa mempengaruhi mereka, istilahnya yang seperti dipercaya itu, gitu yang ya. bisa, yang dipercaya. Kemudian berita-berita itu adalah berita-berita yang bukan berita yang hoax. Oke. Ya, Iya. istilahnya masyarakat ini kan masih ada stigma bahwa kalau di tatarannya di pemerintahan seperti ini, tapi kalau sampai di bawah kok jadi berbeda gitu ya. Nah, ini perlu dikaji kembali bagaimana pemerintah juga perlu memberikan informasi yang benar. Iya, Ya, satu pada suara jalur gitu ya, ya. betul. Jadi ada jalurnya yang memang itu cukup dipercaya, yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Jadi masyarakat ini kenapa terkadang masih meragukan itu karena mereka terkendala oleh adanya trust. Oke. Ya, trust terhadap apa namanya, pemerintah. Kemudian dengan apa namanya, lingkungan-lingkungan sekitarnya. Jadi kadang belum ada konsistensi dari informasi ya, itu. dari informasi itu, baik dari tataran pemerintahan, kemudian di masyarakat seperti itu, atau di lembaga-lembaga lain, ini belum ada, sehingga di masyarakat sendiri menjadi suatu kebingungan gitu. Kalau trust issue begitu berarti mempengaruhi perubahan apa namanya, keputusan untuk melakukan perubahan perilaku Iya, juga, Mbak Tika? betul. Jadi ini akan menjadikan belief di dalam dirinya juga akan apa namanya, Gonjang-ganjing ya, ini kan bingung gitu loh. Bingung, betul. Orang kan kalau ini pengalaman kemarin di mitigasi juga di masyarakat. Jadi mereka itu kadang orang pemerintah aja ada yang ngomong kayak begini kok, ya betul, kan? betul. Tapi di satu sisi ada pemerintah yang bilang seperti ini. Nah, Jadi ya, itu jadi yang bingung. menjadi mereka jadi trust issue Iya, di dalam trust hidup issue. mereka gitu. Tapi loh. kalau kita lihat Mbak Tita kan awalnya mungkin ada yang percaya sampai akhirnya percaya. Berarti kan mungkin ada fase-fase tertentu sehingga akhirnya individu memutuskan, oke, aku harus berubah nih. Itu kira-kira seperti apa sih tahap-tahapnya itu? Apakah memang akan dilalui oleh semua orang atau seperti apa? Tapi kita akan bahas setelah segmen satu ini. Mbak Tika. Saudara, kita masih akan membahas soal topik kita hari ini, perubahan perilaku dimulai dari diri sendiri. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.